Di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Di bab 6 ini membahas perencanaan organisasi yang melibatkan penetapan tujuan dan pengembangan rencana untuk mencapainya. Yang kedua, suatu organisasi ada untuk satu tujuan utama yang dikenal sebagai misinya. Dasar bagi tujuan dan rencana strategis. Tujuan dalam organisasi dimulai dengan tujuan strategis yang diikuti oleh tujuan taktis dan operasional. Rencana didefinisikan dengan cara yang sama dengan rencana strategis, taktis, dan operasional yang digunakan untuk mencapai tujuan. Manajer dapat menggunakan peta strategis untuk menjelaskan tujuan. Manajer merumuskan tujuan yang spesifik dan terukur mencakup hasil utama. Yang ketiga, bab ini menguraikan beberapa jenis rencana operasional termasuk manajemen berdasarkan tujuan, rencana sekali pakai dan rencana tetap, serta rencana kontingensi. Selanjutnya, di masa lalu perencanaan hampir selalu dilakukan sepenuhnya oleh manajer puncak. Selanjutnya, yang terakhir, beberapa pedoman untuk perencanaan kinerja tinggi dalam lingkungan yang bergejolak, termasuk menetapkan sasaran peningkatan untuk unggulan menggunakan dashboard kinerja dan mengorganisasikan tim intelijen. Saya Catherine, saya akan menjelaskan bab 7 tentang perumusan strategi dan pelaksanaan. Bab ini menguraikan konsep-konsep penting manajemen strategis. Manajemen strategis dimulai dengan evaluasi misi, tujuan, dan strategi organisasi saat ini. Evaluasi ini diikuti oleh analisis situasi yang disebut analisis SWOT, yang meneliti peluang dan ancaman di lingkungan eksternal serta kekuatan dan kelemahan dalam organisasi. Perumusan strategi berlangsung di 3 tingkat, korporat, bisnis, dan fungsional. Kerangka kerja untuk strategi korporat meliputi strategi portofolio, matris BCG, dan strategi diversifikasi. Pendekatan terhadap strategi tingkat bisnis adalah kekuatan dan strategi kompetitif quarter. Pendekatan baru terhadap pemikiran strategis menekankan inovasi dari dalam dan kemitraan strategis daripada memperoleh keterampilan dan kemauan melalui penggabungan dan akuisisi. Bahkan, strategi yang paling kreatif pun tidak akan bernilai jika tidak dapat diwujudkan dalam tindakan. Eksekusi merupakan bagian terpenting dan tersulit dari strategi. Para manajer menerapkan strategi dengan menyelaraskan semua bagian organisasi agar selaras dengan strategi baru. 4 area yang menjadi fokus para manajer dalam pelaksanaan strategi adalah kepemimpinan, desain struktural, sistem informasi dan kontrol, serta sumber daya baru. Manusia organisasi juga menerapkan strategi global yang terpisah. Manajer dapat memilih untuk menggunakan strategi globalisasi, strategi multi-domestik, atau strategi transnasional sebagai fokus operasi global. Saya Dina Mardiana, saya akan menjelaskan bab 8, membuat keputusan manajerial. Bab ini membahas beberapa poin penting. Proses pengambilan keputusan organisasi. Studi tentang pengambilan keputusan penting karena menjelaskan bagaimana manajerial membuat keputusan strategis dan operasional yang sukses. 3 pendekatan pengambilan keputusan dijelaskan dengan model klasik yang merupakan model pengambilan keputusan yang ideal dan rasional, dan model administratif yang lebih deskriptif tentang bagaimana manajer benar-benar membuat keputusan, dan model politik yang mempertimbangkan diskusi dan pembentukan koalisi dan melibatkan banyak keputusan. Dan juga pengambilan keputusan harus melibatkan 6 langkah dasar. Kalau misalkan kalian tidak melakukan 6 dasar ini, dijamin kalian pasti akan gagal. Pengenalan masalah, diagnosis penyebab, pengembangan alternatif, pemilih alternatif, penerapan alternatif, serta umpan balik dan evaluasi. Dan juga pengetahuan bias umum yang mengaburkan penilaian dan dapat membantu manajer menghindari jebakan keputusan dan membuat pilihan yang lebih baik. Yang perlu diwaspadai termasuk dipengaruhi oleh kesan awal. Bagaimana seorang manajer ini dia di awal dia terjun langsung ke lapangan dan melihat langsung bagaimana sih pasar tersebut biar bisa berjalan dengan lancar. Sekian, saya Dina Mardiana. Nama saya Nasya Fazila. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari bab 6 sampai 8 yang sudah kita pelajari. Pertama yaitu dari bab 6. Pertanyaan pertama adalah tentukan ciri-ciri tujuan yang efektif. Jawabannya adalah pertama ada
spesifik dan terukur. Kedua, ada periode waktu yang ditentukan. Ketiga, ada mencakup area hasil utama. Keempat, ada menantang namun realistis. Dan kelima, ada terkait dengan hadiah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan 4 langkah penting dalam manajemen berdasarkan tujuan proses. Jawaban pertama itu ada tetapkan tujuan. Yang kedua ada mengembangkan rencana aksi. Yang ketiga ada tinjau kemajuan. Dan yang keempat ada menilai kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari bab 7. Pertama saya akan menjelaskan jelaskan proses manajemen strategis dan analisis SWOT. Jadi proses ini dimulai ketika para eksekutif mengevaluasi posisi mereka saat ini berkenan dengan misi, tujuan, dan strategi. Mereka kemudian memindai lingkungan internal dan eksternal organisasi dan mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang mungkin memerlukan perubahan, peristiwa internal atau eksternal. Mungkin mengindikasikan perlunya mendefinisikan ulang misi atau tujuan untuk merumuskan strategi baru baik di tingkat korporat, bisnis, atau fungsional. Tahap akhir dalam proses manajemen strategi adalah penerapan strategi baru. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari bab 8. Pertama, ada jelaskan mengapa pengambilan keputusan merupakan komponen penting dari manajemen yang baik. Jawabannya adalah karena keputusan yang diambil dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam memecahkan masalah, memanfaatkan peluang, dan mencapai sasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.